lagi kita bertemu di IMPA hari ini. Dan adik-adik, Kak Hana harap semuanya kabarnya baik-baik aja ya. Kak Hana juga berharap pagi ini adik-adik sudah mandi, sudah siap untuk beribadah. Contohnya kalau siap beribadah itu Alkitabnya sudah ada di sampingnya adik-adik, uang persembahannya juga. Nah, adik-adik juga bisa minta dampingan dari orang tua, papa mama ataupun mungkin om tantenya adik-adik untuk mendampingi adik-adik. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai IMPA kita di pagi hari ini, Kak Hana persilahkan adik-adik untuk saat teduh sejenak. Nah, adik-adik, tadi kita sudah saat teduh dan saat ini kita mau menaikkan pujian. Kak Hana undang adik-adik untuk berdiri dan kita naikkan pujian Bapak Abraham mempunyai. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri. Bapak Abraham mempunyai, yang semangat, banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Bapak Abraham mempunyai, lebih cepat, banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, kepala atas, kepala bawah. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, kepala atas, kepala bawah, putar-putar. Tanganku ada dua, lima jarinya. Kulipat bersama-sama, lalu aku berdoa. Mari kita satu dalam doa untuk doa pembukaan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan telah mengumpulkan anak-anak-Mu di tempat ini untuk beribadah, walaupun kami beribadah masih melalui online dan di rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan sertai anak-anak-Mu agar dapat mengerti firman Tuhan yang akan dibawakan KSI di pagi hari ini. Dan kiranya juga mereka dapat memuji nama-Mu dengan segenap hati mereka dan setulus hati mereka. Inilah doa dan sembahyang kami Tuhan. Tuhan berkati IMPA kami di pagi hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, saya undang berdiri. Hari ini kita akan membaca Mazmur pujian dari Mazmur 16 ayat 1 sampai 2. Bahagia orang saleh. Niktam dari Daud. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Tidak ada yang baik bagiku selain Engkau.
Teman-teman silahkan duduk kembali. Ya, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bawa hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan lagu pujian Tiap Waktu, Tiap Jam. Tiap waktu, tiap jam, Yesus dengar doaku. Siang malam tak jemu, Yesus dengar doaku. Sekali lagi. Tiap waktu, tiap jam, Yesus dengar doaku. Siang malam tak jemu, Yesus dengar doaku. Shalom adik-adik, selamat pagi. Ya, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan dan merenungkannya, mari kakak isi undang adik-adik semua untuk ambil sikap yang baik. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Segala puji syukur Tuhan, terima kasih buat penyertaan dan pelindungan-Mu. Tuhan Yesus yang baik, kami anak-anak-Mu pagi hari ini rindu untuk mendengarkan dan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kami mengundang Roh Kudus-Mu tinggal diam dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti dan memahami akan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, sekarang Alkitabnya disiapkan. Kita akan membuka Alkitab kita dari Keluaran 21 ayat 1 sampai dengan 6. Semuanya bangkit berdiri ya. Kakak Esi akan bacakan. Inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka. Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun ke-7, ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka, dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Jika ia datang seorang diri saja, maka keluar pun ia seorang diri. Jika ia mempunyai istri, maka istrinya itu diizinkan keluar bersama-sama dengan dia. Tetapi tuannya memberikan kepadanya seorang istri, dan perempuan itu melahirkan anak-anak laki-laki atau perempuan, maka perempuan itu dengan anak-anaknya tetap menjadi kepunyaan tuannya, dan budak laki-laki itu harus keluar seorang diri. Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, "Aku cinta kepada tuanku, kepada istriku dan kepada anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka." Maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk, dan budak itu bekerja kepada tuannya untuk seumur hidupnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kakak Esi mempersilakan adik-adik untuk duduk kembali. Oke adik-adik, firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kita tentang kehidupan dari seorang budak. Nah adik-adik, budak itu adalah orang yang bekerja kepada tuannya. Jadi hidupnya itu dia harus mengabdi. Mengabdi itu harus mengikuti tuannya kemanapun tuannya pergi. Nah adik-adik, dalam kehidupan ini ternyata tidak semua tuan itu baik. Ada juga tuan-tuan yang jahat. Jadi mereka suka menyiksa atau menyuruh budak mereka bekerja lebih daripada biasanya. Nah di dalam firman Tuhan ini juga mau mengingatkan kita akan kehidupan bangsa Indonesia. Jadi bangsa Indonesia itu dulu pernah juga mengalami masa-masa namanya susah atau masa-masa penjajahan. Jadi bangsa Indonesia itu juga dulu pernah dijajah oleh bangsa lain, dan kita dijadikan budak di negara kita sendiri. Kita diperlakukan tidak baik oleh bangsa luar. Nah tapi anak-anak, tapi adik-adik tahu tidak apa yang akan terjadi? Dengan semangat pejuang dari para kaum muda, mereka melakukan sebuah perlawanan. Ternyata perlawanan itu dilakukan dari Sabang sampai Merauke.
Tapi tidak hanya mengandalkan kekuatan manusia saja, mereka juga berdoa kepada Tuhan, minta hikmat kepada Tuhan, minta pertolongan kepada Tuhan, sehingga Tuhan membantu setiap usaha para pemuda, para pejuang untuk meraih kemerdekaan. Sehingga pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Presiden pertama kita, Bapak Soekarno, memproklamasikan bahwa Indonesia merdeka. Dan di saat itulah bangsa kita memperoleh kemerdekaan. Bangsa kita bebas dari budak. Nah, sama seperti firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan yang kita baca tadi juga, di ayatnya yang kedua di situ mau menekankan ternyata budak itu hanya boleh bekerja selama 6 tahun lamanya. Tahun yang ke-7 dia harus dimerdekakan. Begitu pula dengan bangsa Indonesia. Kita kemarin sudah merayakan kemerdekaan bangsa kita. Tanggal 17 Agustus kemarin Indonesia genap memperoleh kemerdekaan yang ke-75 tahun. Nah, adik-adik, dalam mengisi kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita, kita disuruh untuk saling mencintai satu sama lain. Kita disuruh mengakui hak-hak setiap orang itu sama. Haknya adik-adik, haknya kakak Esi, haknya papa, haknya mama itu sama. Oleh karena itu, kita harus saling mencintai satu sama lain. Dan kita juga harus taat. Ingatlah bahwa perjuangan yang sudah dilakukan oleh leluhur kita terlebih dahulu, para pejuang terlebih dahulu yang mengantarkan kita bisa merdeka atas rahmat dari Tuhan. Jadi firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kita bahwa kita harus tetap berjuang untuk memperoleh kemerdekaan kita. Dan untuk mengisi kemerdekaan kita, kita harus melakukan hal-hal yang membuat keluarga kita, orang tua kita, bangsa kita bangga. Kita harus mengisi itu semua dengan prestasi yang baik. Demikian firman Tuhan hari ini. Kiranya firman Tuhan yang sudah kita dengarkan dan kita renungkan dapat kita lakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sekarang kakak Esi ajak kita semua untuk ambil sikap doa yang baik. Kita mau menghadap Tuhan. Kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau pagi hari ini kami boleh belajar satu hal lagi akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan kami dapat mengisi kemerdekaan yang telah Tuhan berikan buat kami, buat bangsa kami dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, hal-hal yang saling menyayangi dan saling menghormati satu dengan yang lain. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa untuk keadaan bangsa kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau terlalu hebat dan terlalu mempunyai kuasa yang luar biasa untuk memulihkan bangsa kami dari pandemi COVID-19 ini. Kami percaya Tuhan, badai ini pasti dapat berlalu. Tuhan Yesus, kami juga teringat akan adik-adik layan kami, mereka yang dalam keadaan sakit. Kiranya Engkau menjamah setiap bagian tubuh mereka sehingga mereka memperoleh kesembuhan. Hanya datangnya daripada Engkau saja. Berkati juga setiap orang tua dari adik-adik layan kami sehingga mereka dapat membimbing dan membina anak-anak mereka dengan penuh takut akan Tuhan. Ini doa dan seruan kami Tuhan Yesus yang tidak pernah sempurna, yang kami naikkan dan alaskan dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh kakak Esi. Dan sekarang kita akan memberikan persembahan kita, yang nantinya adik-adik titipkan persembahannya ke orang tuanya adik-adik, biar orang tuanya adik-adik yang menyetorkannya ke gereja ya. Nah sekarang kita nyanyikan Terima Kasih 1000. Semangat ya.
kita ke dalam doa, kita satu dalam doa. Adik-adik ikuti kata-katanya Kak Hana ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, atas berkat yang Tuhan berikan melalui orang tua kami. Saat ini Tuhan, kami sudah memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan, persembahan ini dapat berguna bagi kerajaan-Mu. Inilah doa dan sembahyang kami. Amin. Ya, adik-adik, kita sudah berada di penghujung impa kita di pagi hari ini. Dan sebelum mengakhirinya, kita mau naikkan satu pujian lagi. Tapi adik-adik harus berdiri dan lebih bersemangat lagi nyanyinya ya. Kita nyanyikan Yesus berpesan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah. Sekali lagi. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah. Adik-adik, tadi kita sudah belajar mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sekarang kita berada di pengunjung. Kakak Esi mengajak adik-adik semua untuk ambil sikapnya yang baik. Tertib lagi, kita mau menghadap Tuhan untuk menerima berkat Tuhan. Kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih buat perlindungan-Mu. Engkau membimbing kami, menyertai kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya ibadah ini. Biarlah Tuhan, apa yang sudah kami renungkan bersama-sama, kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati kami hari lepas hari, dari pagi hingga malam. Tuhan mau menjagai kami dan tetap menyertai kami. Ini doa dan seruan kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik, impa kita sudah berakhir. Nah, jangan lupa adik-adik untuk tetap jaga kesehatan, cuci tangan 6 langkah pakai sabun ya. Jangan lupa kalau keluar rumah pakai masker juga. Nah, adik-adik, sebelum kita pulang biasanya kita ngapain? Adik-adik harus jongkok dulu. Jongkok. Sama-sama kita ucapkan 1, 2, 3. Immanuel. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, pandemi ini memang membuat kita harus beraktivitas di rumah, tidak bertemu teman sekolah maupun teman gereja. Bahkan kita harus beribadah dari rumah. Tapi Teman-teman jangan lupa ya, Jangan lupa rajin Pak, setiap hari Minggu. setiap hari Minggu. Bye-bye. Tuhan memberkati.